Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 3 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ipo Panjiyuda MPD. Video ini mengenai simulasi pembelajaran di kelas tanpa siswa dengan metode ekspositori. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir. Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan penuh semangat. Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih ingat materi yang sebelumnya telah disampaikan? Kalau ada yang masih ingat, silahkan acungkan tangannya. Baik, kamu? Ya, benar. Materi yang telah disampaikan minggu kemarin yaitu mengenai macam-macam data. Nah, setelah itu, materi yang akan disampaikan sekarang yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Terdapat kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar ada 2. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil keputusan, membuat kesimpulan, dan membuat prediksi. Yang kedua yaitu kompetensi dasar 4.10, yaitu menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk membuat keputusan, membuat kesimpulan, dan membuat prediksi. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Yang pertama, menentukan nilai rata-rata data tunggal. Yang kedua, menentukan nilai tengah atau median data tunggal. Dan yang ketiga, yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai rata-rata dan nilai tengah atau min dan median. Terdapat juga tujuan pembelajarannya, yaitu setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan kalian sebagai siswa dapat yang pertama, menentukan nilai rata-rata data tunggal. Yang kedua, menentukan nilai tengah atau median dari data tunggal. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari mengenai nilai rata-rata dan nilai tengah atau median. Baik, langsung saja kepada materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai ukuran pemusatan data tunggal, min, dan juga median. Apakah ada yang tahu mengenai materi yang akan kita bahas sekarang? Baik, yang di belakang? Ya, benar. Jadi, min dan juga median bisa juga disebut dengan nilai rata-rata dan juga nilai tengah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Rara, hal tersebut benar. Nah, untuk pengertiannya, untuk min sendiri, tadi disebutkan min itu adalah nilai rata-rata. Nah,
Nilai rata-rata itu didapat atau merupakan hasil bagi dari nilai keseluruhan dan banyaknya data. Secara sistematis, nilai rata-rata dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, X bar sama dengan sigma XI per N. Dengan keterangan, X bar di sini itu adalah simbol dari nilai rata-rata itu sendiri atau min. Sigma XI adalah data ke I atau jumlah data ke I. Dan N adalah banyaknya data. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai median. Seperti yang dikatakan Rara, median adalah nilai tengah. Nah, untuk menentukan nilai tengah, kita dapat mengurutkan dari data yang terbesar ke data yang dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Jika banyak datanya ganjil, maka kita tentukan langsung saja mediannya karena di sini terdapat datanya itu ganjil. Tetapi apabila terdapat data genap, maka ada rumusnya juga ataupun dapat dirumuskan. Nah, untuk data ganjil, ME sama dengan X N plus 1 per 2. Dan untuk data genapnya, ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung X N plus 2 N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. Nah, dengan keterangan bahwasannya ME tersebut adalah median sendiri atau nilai tengah itu sendiri. Untuk X adalah nilai data ke, dan untuk N adalah jumlah data. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, silakan yang di depan. Ya. Nah, di sini juga seperti yang tadi ditanyakan oleh Riri, bahwasannya, Bu, apakah ada cara cepat untuk mencari median? Nah, seperti tadi disebutkan, untuk median sendiri, ya, untuk median data ganjil bisa langsung kita ketahui dengan cara kayak seperti terdapat data acak. Nah, urutkan terlebih dahulu. Kalau untuk data ganjil, nanti kita dapat lihat data yang ataupun datum yang di tengah tersebut itu merupakan mediannya. Untuk data genap pun tidak menggunakan rumus pun dapat langsung dicari. Ketika setelah data tersebut terurut, maka terdapat ada 2 datum ataupun 2 data, terdapat 2 datum yang berada di tengah. Nah, tersebut dapat datum tersebut ditambahkan dan dibagi 2 sehingga akan menghasilkan median. Seperti itu, Riri. Apakah dapat dimengerti? Ya, baik. Baik. Terdapat contoh soal untuk min dan juga median. Untuk min, di sini hitunglah min dari data 2,3,4. Nah, kita langsung jawab saja. Dimana kan tadi bahwa min tersebut yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, jadi jumlahkan data tersebut dari data yang tadi 2 ditambah 3 ditambah 3 dan ditambah 4 per jumlah datanya itu ada berapa? Ya, benar, ada 4 per 4. Otomatis hasilnya itu sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 berapa? Ya, 12. 12 per 4 otomatis jadi hasilnya 12 dibagi 4 6. Ya, benar. Nah, untuk contoh yang selanjutnya yaitu mengenai median. Nah, untuk median, hitunglah median dari data berikut ini. 9,1,2
3, 7, 5. Nah, tadi kan ada yang tahu cara awalnya tuh seperti apa? Oh iya, yang di tengah? Ya, benar. Nah, seperti yang dikatakan oleh Roro, bahwasannya awalnya itu si data tersebut diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk yang terkecilnya itu kan terdapat 1. Otomatis kita urutkan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, untuk ini kan, ini di sini datanya ganjil, sehingga bisa langsung dapat ditemukan bahwa mediannya itu adalah berapa? Iya, benar, 5. Nah, setelah itu, kalau menggunakan rumus kun, hasilnya bakalan sama. Nah, misalnya seperti ini. Kalau menggunakan rumus kan tadi yang langsung ya, secara langsung. Untuk mengenakan rumusnya ada yang tahu? Ya, baik. Yang di sebelah kiri? Ya, benar. Menurut seperti yang disampaikan teman kalian tadi, rumusnya itu untuk data ganjil itu yaitu ME sama dengan X N plus 1 per 2. Nah, jadi ME sama dengan X, N-nya dimasukkan. Jadi jumlah datanya ada berapa? Ya, 5. 5 ditambah 1 per 2. Nah, ME sama dengan X 6 per 2. Nah, ME sama dengan X 3. Nah, berarti di sini nilai mediannya itu adalah data ketiga. Berarti kan nilai median yang data ketiga itu adalah 5. Iya, benar. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, yaitu, dan di sini Ibu menginginkan 10 kelompok dengan terdiri 3 anggota. Baik, kelompok sudah terbentuk. Di sini Ibu mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan, dan setelah kalian kerjakan, nantinya setiap kelompok akan maju ke depan dan mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Baik, untuk kelompok pertama silahkan maju. Apakah benar jawaban dari kelompok pertama? Ya, baik. Untuk kelompok 10 silahkan maju. Ya, karena semua kelompok telah selesai mempresentasikan hasilnya dan semua jawaban juga benar, berarti kalian sudah memahami mengenai ukuran pemusatan data tunggal, yaitu min dan median. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk pertemuan minggu depan akan ada ulangan harian. Di sini Ibu akan menyampaikan kisi-kisi mengenai ulangan harian minggu depan. Nah, untuk kisi-kisinya yaitu disajikan soal peserta didik dapat menjelaskan tentang min dan median data tunggal beserta rumusnya. Yang kedua yaitu disajikan soal peserta didik mampu menyelesaikan min dan median data tunggal. Yang keempat, yaitu disajikan soal cerita peserta didik dapat memecahkan permasalahan nyata min atau nilai rata-rata. Yang keempat, yaitu disajikan soal peserta didik dapat menyelesaikan tentang median ataupun nilai tengah dalam masalah nyata. Baik, setelah Ibu menjelaskan tadi kisi-kisi, di sini juga Ibu akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian. Nah,
Untuk rubrik penilaian sendiri itu adalah penilaian yang nantinya akan Ibu pakai ketika memeriksa atau mengkoreksi hasil ulangan kalian. Nah, di sini Ibu akan memakai apabila kalian menjawab dengan benar, lengkap, benar di sini itu lengkap, rumusnya benar dan jawabannya pun benar, maka Ibu akan memberi nilai 15. Dan untuk apabila jawabannya lengkap, terus jawabannya lengkap, rumusnya benar, dan hasilnya salah, maka Ibu akan memberikan nilai 10. Tetapi apabila cuman rumusnya saja dan jawaban salah, tidak lengkap juga, maka Ibu akan memberikan nilai 5. Tetapi apabila kalian tidak menjawab sama sekali, maka Ibu akan memberikan nilai 0. Dan skor akhirnya nantinya akan 100. Di sini kan terdapat 10 soal, sehingga kalau kalian benar semuanya itu akan skornya itu nilainya itu akan 150. Nanti Ibu akan bagi 1,5 dan sehingga nilainya akan 100. Apakah dapat dimengerti? Ya. Baik. Untuk bentuk soal ulangan hariannya yaitu berbentuk uraian dan terdiri dari 10 soal. Baik, kegiatan pembelajaran kali ini telah selesai. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah kita bahas hari ini, yaitu mengenai ukuran pemusatan data, tunggal, min, dan median. Min merupakan nilai rata-rata didapat dari jumlah keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Atau secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan sigma XI per N. Untuk median atau merupakan nilai tengah didapat dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar maupun ganjil ataupun genap dan terdapat nilai tengahnya. Secara sistematis dapat dirumuskan untuk data ganjil ME sama dengan X N plus 1 per 2. Untuk data genap untuk data genap ME sama dengan X dalam kurung X sama dengan ME sama dengan setengah dalam kurung X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik, aktif, dan juga penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video mengenai simulasi pembelajaran di kelas tanpa siswa dengan metode ekspositori. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.